Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat, sebuah pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan pertama tahun 2019 fokus mempelajari mengenai kitab Wahyu. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-12 dengan judul Penghakiman atas Babel. Di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi, dan mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana. Dan pertanyaan hari ini adalah, biasa kalau lihat orang, apa sih fitur yang menjadi identifikasi seseorang? Silakan. Baiklah, nama saya Pendeta Muda Wilson Aritonang. Saya melayani di Gereja Prisma dan cabangnya. Kalau ada satu fitur yang sangat jelas bagi saya, langsung saya tangkap ialah matanya. Matanya ya? Matanya. Jadi kalau lihat, terutama wanita. Iya, wanita, harus lihat matanya dulu. Oke, terima kasih. Nama saya Renato Pua, saya dari Jemaat Prisma. Pertama kali saya bertemu orang, biasanya saya lihat gerak-geriknya. Oke. Oh, contohnya gimana? Ya, gerak-geriknya, apa dia lincah atau orangnya tenang, kalem, seperti itulah mungkin. Oke, terima kasih buat sharingannya. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Undi Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Wilson, Renato, dan pemirsa di mana berada. Kalau Pendeta? Yang eye catching lah ya. Eye catching. Contohnya kalau hidungnya mancung, gitu, ingat, atau rambutnya yang tebal, gelombang, hitam, gitu. Jadi yang paling eye catching ya. Oke, terima kasih sharingnya Pendeta. Kita akan segera memulai diskusi kita. Untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baiklah, kita buka Alkitab kita dalam Wahyu 18 ayat 4 dan 5. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya." Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami meminta Roh Kudus Tuhan untuk dapat mengisi hati kami, diskusi kami, sehingga pembicaraan kami dapat membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Berilah kepada kami hati yang rendah hati, supaya kami dapat melihat, mempelajari, menyaksikan, dan mengalami sendiri perubahan dari pengenalan akan wahyu-Mu ya Tuhan, wahyu Kristus dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Tuhan boleh berada dalam hati kami, supaya kami dapat menguatkan satu sama lain, dan kepada setiap pendengar dari diskusi Sekolah Sabat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pelajaran kita sepanjang triwulan ini fokus kepada kitab Wahyu, dan kita sudah sampai di hampir di ujung ya, pelajaran ke-12, dan ceritanya juga sudah hampir di ujung. Amin. Kalau minggu lalu kita belajar mengenai 7 malapetaka terakhir, dan kita sudah lihat bagaimana ketika malapetaka itu terjadi dan akhirnya sungai Efrat itu kering, artinya ditinggalkan, Babel itu sudah ditinggalkan oleh pendukung-pendukungnya. Tiba-tiba ada satu tipuan besar. Ini istilahnya aji pamungkasnya setan untuk kembali menerima dukungan dari orang-orang yang tadinya sudah merasa kecewa karena ini kok kayak gini gitu. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai penghakiman atas Babel. Di pelajaran Sabat petang dikatakan, malapetaka ke-6 menyebabkan keringnya sungai Efrat secara simbolis. Penduduk dunia menarik dukungannya dari Babel akhir zaman. Namun, kejatuhannya disertai oleh berbagai kegiatan roh jahat yang meniru pekerjaan Allah, melakukan berbagai tanda mujizat, yang paling nyata yaitu menurunkan api dari langit. Ini kalau bicara api dari langit, kita langsung ingat kepada Elia ya. Elia dengan melawan nabi-nabi palsu pada saat itu, dia sampai udah ngejek lah istilahnya ya, mana mungkin Allahmu itu tidur gitu ya, atau lagi liburan ya. Tapi kita lihat bahwa setan pun bisa melakukan hal itu, api dari langit.
saat ini kita tidak bicara mengenai literal, Iya. karena pelajaran kita mengatakan yang barangkali adalah sebuah kebangunan rohani palsu. Jadi kita akan melihat hal ini terjadi. Aktivitas roh jahat sangat berhasil dalam menyatukan seluruh dunia dalam mempersiapkan mereka bagi perang Armageddon melawan umat Allah yang setia. Jadi pelajaran kita mengenai penghakiman atas Babel dan melanjutkan cerita yang sudah hampir selesai. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali ke pelajaran hari Minggu, silahkan Pendeta Wilson. Baiklah, kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai Babel pelacur. Memang kalau kita lihat Alkitab ini, apalagi di kitab Wahyu, bahasa-bahasanya sangat straightforward ya, langsung lurus-lurus saja, nggak dikasih kiasan atau filter. Tapi ini mungkin untuk menunjukkan karakter. Jadi kalau kita baca dalam pasal 17 ayat 1, Wahyu pasal 17 ayat 1 mengatakan, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ada tiga konsep yang penting hanya di ayat pertama. Pertama dikatakan bahwa ini adalah sebuah keputusan. Artinya kita sudah melihat Wahyu ini is in our favor. Ini Tuhan sedang menunjukkan bahwa hey, kalau kamu ada di sisi saya, inilah akan terjadi. Dan ini sudah final, sudah fix, dan kita hanya menyaksikannya. Jadi kita harus ada punya keyakinan, iman ketika kita membaca ayat ini. Kalau kita ada di sisi Tuhan. Dan dikatakan bahwa putusannya atas pelacur yang besar. Ya. Dan setiap kata, kalau kita melihat kata pelacuran di Alkitab, itu sebuah simbol atas kemurtatan. Penyembahan berhala. Yang bukan penyembahan Allah yang benar, tapi melawan penyembahan Allah yang benar. Dan dikatakan apa? Yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ini sebuah setting, sebuah keadaan yang menjelaskan bukan hanya kondisi dari Babel pelacur ini, tapi juga karakternya. Jadi karakter dari Babel atau penyembahan berhala ini, atau umat yang murtad ini adalah sesuatu yang universal, yang internasional, tidak hanya terlingkup dari satu tempat, tapi ini mencakup banyak tempat, karena air ini melambangkan orang-orang, dan wanita melambangkan sebuah umat atau kumpulan-kumpulan. Nah, mungkin dari awal dari pelajaran mungkin kita coba luruskan bahwa Wahyu ini, nubuatan ini tidaklah hanya untuk pinpoint atau menunjukkan kepada seorang atau dua orang individu, tetapi lebih kepada sistem. Inilah harus kita tekankan bahwa setan ini bekerja sangat hebat. Dia bukan hanya menggunakan individu, tapi lebih mengarah pada ke sistem atau lembaga. Dan di sini kita lihat bahwa wanita pelacur ini sudah berhasil berhubungan intim dan memabukkan, artinya menyesatkan dua kelompok. Siapa? Jadi apakah pengaruh karakter dari Babel pelacur ini yang mempengaruhi dua kelompok besar? Kita baca ayat kedua. Ayat kedua dikatakan, dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Lihat, kelompok pertama, dengan raja-raja di bumi. Jadi artinya karakter internasional atau universalnya dari binatang ini juga mencakup dengan kekuatan politik, kekuatan pemerintah. Di sini kita lihat bahwa hubungan intim artinya ada kerjasama yang dilakukan oleh si jahat ini dengan kuasa-kuasa politik. Jadi di akhir zaman kita jangan kaget kalau ada kekuasaan politik yang mencoba mempersatukan. Itulah kalangan pertama yang tadi dikatakan disimbolkan dengan berbuat cabul. Artinya sudah berhubungan intim, sudah satu seia sekata. Dan yang ayat dilanjutkan, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi bukan saja raja-rajanya, pengikut-pengikutnya, penghuninya pun telah apa? Mabuk oleh anggur. Artinya sudah dipengaruhi, sudah ikut gaya mainnya, atau sudah mematuhi dan melaksanakan apa yang ajaran sesat ini atau lambang dari umat-umat yang murtad tidak setia ini telah lakukan. Jadi pelajaran buat kita ialah kalau kita melihat di akhir zaman ini akan ada gerakan besar, gerakan mayoritas yang akan menggunakan popularitas mereka untuk mencoba menipu.
Jadi kita harus membuka mata kita, jangan tertidur, jangan sempat juga mengantuk, kita harus berjaga-jaga. Jangan seperti murid Yesus yang sudah 3 kali diajak berdoa tetap tertidur. Kalau enggak kita bisa miss. Kalau kita miss sesuatu yang kecil, kita miss yang gambar besar, kita miss semuanya. Jadi marilah kita berpegang teguh setia kepada firman Tuhan, bukan beranjak atau terpengaruh atau melihat tren popularitas atau mayoritas gitu saja. Oke. Biasa kalau orang lagi mabuk gitu, kalau ada yang bilang, ini udah mabuk nih, pasti dia akan bilang, enggak. Ini nggak merasa kalau dia tuh mabuk. Mungkin ya seperti itu juga ya, orang-orang yang sudah tertipu istilahnya. Mereka nggak mengakui kalau mereka sedang ditipu oleh tipuan setan. Ternyata ada yang mau ditambahkan. Menambahkan kata mabuk, saya tadi buka-buka Alkitab, kamus. Mabuk itu bisa pusing, lalu pertimbangan kurang matang, tapi ada juga tergila-gila, mabuk cinta, mabuk melihat wanita itu. Jadi sederhananya adalah mabuk itu tidak bisa menggunakan akal sehat. Itu arti kata apa? Mabuk. Lalu yang kedua yang mau saya tambahkan, supaya jangan salah mengerti, bahwa seminggu lalu kita bicarakan ini flow-nya sudah tertutup pintu kasihan. Kok ini pasal 18 ayat 4 dan 5 ada seperti undangan lagi? Apakah masih ada kesempatan untuk berubah? Betul. Jadi saya buka-buka Alkitab bereferensi dari Great Kontroversi halaman 390, bahasa Indonesianya begini. Itu adalah panggilan terakhir untuk memenuhi misi itu. Dari sisi pekerjaan Tuhan, bukan dari sisi kesempatan bertobat daripada orang itu. Karena kan pintu kasih sudah tertutup. Jadi istilahnya menutup pekerjaan. Oke ya, sudah ya. Kesempatan sudah diberikan, kamu sudah memilih, ya itulah yang akan terjadi. Jadi bukan ada kesempatan untuk berubah lagi. Supaya jangan ada miskomunikasi nanti. Oke, terima kasih tambahannya Bila. Jadi mana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin. Silakan Renato. Ya, hari Senin. Tentang pelacur duduk di atas binatang. Ketika Yohanes dibawa dalam sebuah penglihatan ke padang gurun, dia melihat seorang perempuan duduk di atas binatang berwarna merah padam dan bukan di tempat yang banyak air. Saat pelacur itu melambangkan sebuah lembaga keagamaan, binatang melambangkan kuasa politik. Gambaran kuasa agama menunggangi kuasa-kuasa sekuler dan politik menunjuk pada dua lembaga yang berbeda, sesuatu yang tidak biasanya terjadi di masa lalu saat agama dan politik bersatu. Nubuatan menyatakan bahwa kedua lembaga ini akan bergabung bersama pada akhir zaman. Konsep naik di atas binatang menunjukkan dominasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keagamaan di akhir zaman ini akan mendominasi kekuatan sekuler dan politik. Jadi pelacur duduk di atas binatang ini artinya adalah pelacur ini menguasai binatang ini atau mendominasi. Seperti kalau kita lihat joki-joki kuda ya. Walaupun mungkin kekuatan dari kuda ini lebih besar, tapi karena joki ini yang menjinakkan kuda ini, dia yang berkuasa atas kuda ini. Jadi ya seperti di sini ya, pelacur ini duduk di atas binatang. Jadi dia yang menguasai binatang ini, atau agama akan menguasai kekuasaan sekuler dan politik. Sekarang kita akan lihat gimana sih karakteristik dari pelacur atau perempuan ini yang duduk di atas binatang ini. Kalau kita lihat di sini, pelacur itu dilukiskan berpakaian merah ungu dan memakai perhiasan emas, permata, dan mutiara. Inilah kebiasaan pelacur pada zaman dahulu untuk meningkatkan daya tariknya yang menggoda. Daya tarik. Mungkin gara-gara itu juga akhirnya kuasa-kuasa yang tadi ini akhirnya jadi jinak, ya, karena daya tariknya. Warna merah darah berkaitan dengan sifat menindas dari lembaga keagamaan ini. Pakaian pelacur ini mengingatkan kita pada pakaian imam besar dalam perjanjian lama yang mencakup warna ungu, merah, dan emas.
Tulisan di dahinya juga ada tulisan keimamatan, kudus bagi Tuhan, pada patam di kepala imam besar. Cawan di tangannya melambangkan persembahan curahan di bait suci. Dengan penampilan jubah keagamaan, lembaga agama di akhir zaman ini menjadi alat iblis yang berkuasa untuk membujuk dunia ini menjauhi Allah. Namun walaupun penampilannya demikian, sistem keagamaan ini adalah seorang pelacur dan ibu daripada pelacur. Jadi kita lihat di sini bahwa pelacur ini menggunakan jubah yang mirip-mirip dengan jubah keimamatan pada zaman dahulu. Jadi kita harus berhati-hati juga, karena jangan-jangan kita nanti salah mengira Iya. ini keimamatan atau sebenarnya ini pelacur, karena mirip-mirip ya. Kan Mirip-mirip. penipuan setan itu ya Palsuan ya. tipis-tipis ya. Air putih dikasih pasir sedikit, nggak akan kelihatan berpasir ya. Iya. Mungkin kira-kira seperti itu. Yang pelacur Babel lebih lanjut dilukiskan mabuk dengan darah orang-orang kudus dan para martir yang mati akibat kesaksian tentang Yesus Kristus. Hal ini menghubungkan Babel akhir zaman dengan Kristen murtad pada abad pertengahan di Eropa Barat, yang dipimpin oleh kepausan dan bertanggung jawab atas kematian jutaan orang Kristen yang setia kepada Injil. Dan di pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah persamaan antara pelacur Babel dan Isabel pada jemaat pada zaman dulu atau pada jemaat Tiatira? Di sini kita langsung lihat pada ayatnya di Wahyu 2 ayat 20 sampai 23, kita baca saja. Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Ayat 22, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati seseorang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi di sini ternyata ada persamaan antara Isabel dan pelacur yang duduk di atas binatang ini. Mereka ternyata mengakui bahwa mereka adalah nabi ya. Karena kita tahu akhir zaman akan ada nabi palsu. Artinya ada nabi yang benar. Iya. Dan di sini kita diingatkan lagi untuk pada saat sekarang ini, sebelum ini semua terjadi, kita harus mempelajari hal-hal yang benar. Karena pada saatnya nanti akan ada nabi yang palsu dan yang benar, tapi ternyata perbedaannya tidak begitu mencolok ya, mungkin cuma sedikit karena bajunya sama, istilahnya ya, keimamatan sama, dan hal yang dilakukan ada mirip-mirip. Jadi saat ini adalah kesempatan kita untuk bisa mempelajari kebenaran agar pada saat nantinya kita dapat mampu membedakan. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Bicara masalah baju, Alkitab atau pelajaran kita tidak pernah mengatakan bentuknya sama, tapi warnanya sama. Jadi di sini imam besar Harun contohnya menggunakan warna ungu, di sini wanita pelacur itu menggunakan warna ungu. Itu melambangkan sistem keagamaan yang benar dengan sistem keagamaan yang salah. Pelacur itu adalah tidak setia kepada yang sebenarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini ada satu kalimat mengatakan bahwa akan ada persatuan antara agama dan politik. Dan ini sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Perhatikan di beberapa negara, termasuk di tempat kita ini, kalau dia mau menjadi pemimpin pemerintahan, sowan dulu kepada pemimpin agama. Ya kan? Lalu sebaliknya, kalau dia mau jadi pemimpin agama, dia sowan juga kepada pemimpin pemerintah. Saya ada buku dokumenter ya, histori 100 berapa paus pemimpin gereja Katolik. Jadi saya baca histori itu, saya punya kesimpulan ya tadi itu, untuk menjadi pemimpin pemerintahan
perlu dukungan pemimpin keagamaan. Untuk menjadi pemimpin keagamaan perlu pendukungan apa? Pemimpin pemerintah. Jadi itu sudah terjadi sebetulnya. Ya sudah terjadi. Oke, terima kasih pendeta. Dan bagaimana kita akan lanjutkan setelah yang satu ini? Kita masuk di pelajaran hari Selasa dengan judul Identifikasi Binatang. Pada saat kita melihat di cerita selanjutnya, di Wahyu 17 ayat 6 dan 7. Situ dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Jadi Yohanes ini heran, kaget, terkesima saat dia melihat lacur. Mungkin karena dia melihat persamaan dengan binatang yang keluar dari dalam laut, yang berperang dan mengalahkan umat Allah. Lalu di ayat 7, kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ayat 8, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi ini ada satu ciri khas dari binatang itu, bagaimana kita bisa mengidentifikasi. Dan kita melihat bahwa di pelajaran-pelajaran yang telah lalu kita sudah melihat, kita sudah belajar dengan jelas bahwa ada satu sistem. Sejarah mencatat ada satu sistem yang kalau di sebelumnya dikatakan tanduknya itu patah, dia terluka parah, hampir mati, namun sembuh lagi. Lukanya sembuh lagi. Jadi dan ini identifikasi yang sama dengan yang disebutkan di dalam Wahyu 17 tadi. Ia ada, namun tidak ada, dia akan muncul lagi. Ya, jadi kita lihat bahwa binatang itu telah ada, sebagaimana yang pernah dijelaskan. Hal ini menunjuk kepada kegiatan binatang selama periode nubuatan 1260 hari. Kita melihat di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa dalam periode ini kita sebutnya Dark Ages. Dark Ages di mana sistem ini istilahnya mengejar-ngejar orang-orang Kristen, membunuh, membinasakan, menganiaya. Dan ini binatang itu disebutkan ada di periode 1260 tahun. Lalu tidak ada, dengan luka parah yang dimiliki, binatang itu menghilang sejenak. Paling tidak waktu dia dianiaya pada tahun 1798. Dia menghilang sementara dari panggung dunia, namun masih mampu bertahan. Kita lihat di akhir dari nubuatan 1260 tahun, yaitu di 1798, binatang itu terluka parah. Dan kita bisa lihat kegenapannya bahwa, oh iya benar, sistem itu seakan-akan menghilang, seakan-akan kalah, seakan-akan tidak ada lagi. Namun pada akhirnya saat luka yang mematikan itu sembuh, binatang itu kembali bangkit dan akan kembali dengan penuh kemarahan. Jadi kita mengetahui bahwa sistem ini telah ada dan telah berkuasa dengan luar biasa hebatnya di periode Dark Ages, lalu terluka parah namun bangkit lagi. Kita bisa lihat juga, kalau identifikasi tadi kan pertanyaan yang awal, bisa lihat dari mana gitu ya. Entah itu dari mata, atau dari gerak-gerik, atau dari rambut, atau dari sesuatu yang menarik untuk dilihat, eye catching gitu. Ciri-ciri yang kita bisa temukan di dalam nubuatan itu benar-benar tepat. Tidak cuman kayak misalnya ciri-cirinya ada 5, oh cuman 2 yang pas, 3-nya kayak dicocok-cocokin doang. Enggak. Tapi kita melihat bahwa ciri-ciri yang ditunjukkan di dalam nubuatan Alkitab semuanya tepat menunjuk kepada satu,
sistem pemerintahan, sistem keagamaan yang tadi disebutkan bersatu. Pendeta boleh tambahkan untuk pelajaran hari Selasa? Kita perlu hati-hati membicarakan ini. Artinya begini, jangan waktu kita membahas tentang ini binatang mengeblame salah satu pihak. In history, ya history, makanya Yola tadi katakan karakteristiknya itu digenapi oleh karena sejarah yang berjalan. Saya pikir dunia mengakui, bahkan kalau saya tidak salah ikuti, sistem kekuatan yang dulu berkuasa di dunia ini sebelum revolusi Prancis itu akan mengucapkan maaf oleh karena banyaknya korban orang-orang yang setia di dalam dalam pekabaran, dalam firman Tuhan, dalam imannya. Itu histori. Tapi hal yang menarik adalah kalau kita merujuk kepada Daniel pasal yang ke-7, 4 binatang dan anak manusia, di mana dari 10 tanduk, lalu ada tanduk kecil, tiba-tiba muncul tambah besar, mematahkan 3. Jadi histori yang saya baca adalah waktu itu ada satu sistem keagamaan yang menguasai seluruh dunia, dan 10 tanduk itu adalah kerajaan-kerajaan yang menonjol di dunia ini, yang mempunyai sistem keagamaan yang sama, tapi oleh karena terjadinya rebutan kekuasaan baik itu di pemerintah dan di sistem keagamaan, terjadilah polemik ini. Ya, jadi patahnya 3 tanduk ini akibat daripada polemik antara pimpinan keagamaan dan pimpinan pemerintah. Itu yang terjadi sehingga patah. Walaupun kenyataan histori yang saya dapatkan, satu ini mengaku dirinya lebih lebih hebat. Walaupun sistem keagamaan yang lain yang sama itu tidak setuju dengan satu ini mengaku lebih hebat. Jadi kembali itu adalah histori, sejarah untuk menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa perjalanan kehidupan umat-umat Kristen itu Tuhan sudah ingatkan dan sudah amarkan, dan mengingatkan kita bahwa sistem itu akan kembali muncul seperti yang Yola tadi sudah katakan dan juga pelajaran Selasa kita katakan. Oke, terima kasih pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi masuk di pelajaran hari Rabu. Silakan pendeta Wilson. Baiklah, sama seperti tadi pendeta telah katakan bahwa ini masalah sensitif, dan bukan saja kita semakin lebih dalam lagi kita mencoba mengidentifikasikan siapa atau apa atau bagaimana, tapi kita jangan lupa bahwa di atas semua ini kita harus melihat gambar besarnya. Dan karena itulah dimulai dari ayat 9 dikatakan seperti ini, pasal 17 kitab Wahyu. Yang penting di sini ialah akal. Ya. Kalau kita ingat lagi di pasal 13 dikatakan bahwa yang penting di sini ialah hikmat. Ini cukup menarik. Dikatakan bahwa ketika Wahyu ini mencoba bicara mengenai umat Tuhan, dikatakan inilah ketekunan umat. Tapi ketika berbicara mengenai setan atau kuasa gelapan, dikatakan kamu perlu hikmat. Hikmat dan akal. Untuk apa? Untuk melihat perbedaan, menyadari posisi kita, dan memahami apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita mencoba melihat detail dari siapa binatang ini, siapa Babel ini bukan buat kita menjadi seperti jadi freak out, atau mungkin ya seperti kalau kita melihat di YouTube atau di video orang mencoba melihat tanda 666 Illuminati confirm. Wah, jadi seperti main-mainan atau hanya untuk sekedar menaruh label kepada tiap orang. Jadi seperti tadi pendeta sudah luruskan, bukan itu tujuan kita, tapi untuk melihat dengan akal dan hikmat, untuk berhati-hati bahwa kejadian ini ada di sekitar kita dan sudah terjadi, sedang terjadi. Tetapi puji Tuhan dikatakan ayat 9, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat.
Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ayat 10. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ayat 11. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, itu ia sendiri adalah raja ke-8. Namun demikian 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Kalau kita lihat 3 ayat ini, yang kita lihat adalah details. Tapi kita coba fokus zero in ke kata-kata seperti ayat 10. Jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada itu, kalimat terakhir itu dikatakan, ia menuju kepada kebinasaan. Artinya, Tuhan sudah kasih batas semuanya ini. Bahkan di ayat 17 dikatakan, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan sia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. Seakan-akan Tuhan ini seperti Tuhan yang bertanggung jawab atas masalah ini. Tetapi kita melihatnya dari segi pandang orang Ibrani. Kalau dikatakan bahwa Tuhan yang bertanggung jawab, itu ada kebenarannya. Dalam arti, dia melihat semuanya terjadi, dia mengizinkan, dan dia sudah tahu akhirnya bagaimana. Jadi kita melihat bagaimana ada 7 binatang, 7 kepala binatang yang melambangkan 7 raja atau 7 negara, 7 kerajaan, yang satu berganti satu yang lain, dan yang ke-8 adalah yang sudah ada, namun tidak ada akan datang lagi. Ini seperti deskripsi Yesus ya dalam kitab Ibrani 10 ya, bahwa Yesus itu adalah Allah yang sama ya, yang dulu, sekarang, sama seterusnya. Jadi istilahnya kita lihat ada pola di sini, kita bisa lihat bahwa di kitab Wahyu, kalau kita ada akal dan hikmat, kuasa ke-8 ini sudah nyata sebenarnya. Tapi kalau kita mabuk tadi, akal kita hilang ya. Kita ambil lagi kata akal. Kalau udah hilang akal, kita nggak bisa melihat ya. Kita bilang, enggak, dunia ini aman, damai. Dan itulah yang Allah katakan saat ketika orang berteriak, damai, damai. Pasal 17 mengatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Dia datang, kita nggak tahu, tiba-tiba datang. Tetapi berbahagialah mereka yang berjaga-jaga, yang menjaga pakaiannya. Dan ketika kita melihat ini semua, dikatakan bahwa satu yang menarik adalah dikatakan seperti ini. Paragraf terakhir. Kepala ke-8 akan muncul di panggung dunia sesaat sebelum akhir dunia dan segera menuju kebinasaan. Jadi dikatakan bahwa kita jangan kaget, nanti ada kuasa dunia yang akan mencoba mempengaruhi seluruh aspek ke dunia politik, sekuler, agama. Ya, yang akan mencoba mempengaruhi kita. Kalau kembali lagi seperti pelajaran tadi, kalau kita masih ikut aliran mayoritas, kita pasti akan dengan mudah tertipu. Jadi pegangan kita bukan kata orang, tapi kata firman Tuhan. Sama seperti kita Yesus dicobai, dia selalu mendasarkan imannya kepada firman Tuhan. Oke, terima kasih Pendeta. Pendeta David, ada yang mau ditambahkan? Seperti lagu itu pernah berkata, janganlah takut kesusahan. Amin. Tuhan peliharakan. Amin. Nah, di akhir zaman ini banyak orang menyanyikan lagu itu tapi tidak mengakui kuasanya. Ini yang jadi persoalan kan? Betul. Hanya menyanyikan saja. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Lalu ini saya punya pengertian personal saja berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya mengerti. Sering kita berpolemik dengan 6.000 tahun, lalu milenium dan lain sebagainya. Kalau merujuk kepada angka-angka yang ada di Alkitab tentang 6 ini, 6 itu adalah tidak sempurna. Iya. 7 itu adalah sempurna dan itu milik Tuhan. Jadi 6.000 tahun dengan 1.000 tahun itu adalah, saya punya keyakinan personal ya, Iya. tapi mudah-mudahan membantu. 6.000 itu mengartikan bahwa Tuhan memberikan waktu kepada setan untuk sementara waktu menguasai dunia ini. Iya. 6.000. Lalu milenium itu adalah tahun yang ke-7.000. Betul. Di mana orang-orang yang menang, lalu bersama Tuhan mereka akan ada di sorga untuk penghakiman pemeriksaan. Iya. Itu adalah tahun ke-7. 7.000. 7.000. Tahun ya 6.000 dan 7.000 itu artinya Tuhan sudah menguasai. Betul. Amin. Dia yang mengendalikan itu. Jadi dari itu pun sebenarnya kita tidak usah terlalu takut dengan peristiwa-peristiwa yang apa yang itu. Hanya tinggal memilih saja kita mau mengikut siapa. Iya. Ya, kita mau mengikut siapa. Lalu yang berikutnya masalah
pemimpin-pemimpin dunia ini. Iya. Memang kita sering asik membicarakan, oh situ si ini. Iya. Lupa di balik itu semua adalah bahwa Tuhan peliharakan. Amin. Itu yang paling penting tuh di situ. Tuhan apa? Peliharakan. Lalu yang keempat yang menurut saya tambahkan adalah kebenaran kita berdasarkan Alkitab. Kebenaran kita bukan berdasarkan kesalahan orang lain. Kita sering mau membenarkan diri dengan menyalahkan orang lain. Saya punya istilah adalah kebenaran dengan kebetulan. Ya, kita punya kebenaran adalah kebenaran, bukan sebuah kebetulan. Amin. Oke, terima kasih pendeta. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, silakan. Hari Kamis tentang kejatuhan Babel. Kita akan baca dulu dalam Wahyu 17 ayat 12 sampai 15. Ayat 12, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah ke-10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang dipilih dan yang setia. Jadi di sini ada lagi 10 raja atau 10 tanduk. Ini mulai lagi dengan lambang-lambang ya. Ada banyak penafsiran yang sudah diberikan tentang 10 raja-raja ini. Tapi kitab Wahyu ini tidak menyatakan mereka ini siapa. Tapi yang kita bisa ambil dari ayat-ayat ini, mereka ini adalah konfederasi politik yang muncul sesaat sebelum akhir dunia. Dan mereka mendukung pelacur itu, pelacur yang kita bicarakan di hari-hari sebelumnya ya. Jumlah mereka menyatakan keseluruhan kuasa dunia yang menyerahkan kesetiaan mereka kepada binatang itu. Di Wahyu 17 ayat 13 dan 14 tadi yang sudah kita baca, di situ menegaskan kembali sekilas tentang peperangan Harmagedon. Ini yang kita pelajari minggu lalu ya, tentang peperangan Harmagedon. Dan konfederasi politik ini akan berperang melawan anak domba. Hal ini menunjukkan bahwa peperangan terakhir bukanlah peperangan militer di Timur Tengah, namun sebuah peperangan antara iblis dan pengikutnya melawan Kristus dan pengikutnya. Jadi bukan seperti yang kita lihat ya, bom sana, bom sini. Ya, jadi seperti yang kita pelajari minggu lalu, mungkin seperti yang Pendeta David bilang, perang ideologi ya. Perang ideologi. Jadi bukan tembak-tembakan seperti yang kita lihat ya, perang-perang yang duar terjadi ledakan di sana sini. Ternyata di sini perang ideologi mungkin dalam hati masing-masing. Dan ternyata di sini ada satu skenario akhir terhadap Babel atau pelacur ini sebelum dia dieksekusi untuk terakhir kalinya. Di sini kita lihat 10 tanduk yang dipenuhi kebencian secara tiba-tiba melawan pelacur Babel. Mereka membuat dia sunyi dan telanjang. Mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Menggambarkan skenario ini, Yohanes menggunakan bahasa Perjanjian Lama menggambarkan penghakimannya terhadap Yerusalem yang bersinar. Jadi akhirnya Babel ini akan dilawan oleh orang-orang yang tadinya menyembah dia ya. Karena mungkin seperti yang kita pelajari minggu lalu, mereka ini sudah babak belur. Dia kasih keluar tipuannya yang terakhir, mereka sudah percaya, ternyata kalah lagi. Jadi bayangkan ya, ditipu berapa kali. Kalau kita satu kali ditipu saja sudah sakit hati ya, ini sudah tipu berapa kali, sudah diyakinkan terakhir, ternyata ketipu lagi. Jadi bayangkan mereka ini marah kepada Babel ini. Dibakar dengan api adalah hukuman bagi anak perempuan imam besar yang terlibat dalam pelacuran. Ini gambaran yang Yohanes berikan dari Perjanjian Lama ya, tentang Yerusalem yang bersinar. Dan kalau kita baca di Wahyu 16 ayat 10 sampai 12. Kita baca Wahyu 16 ayat 10 sampai 12.
Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka itu. Di sini menunjukkan bahwa kuasa-kuasa politik mulai siuman dari mabuk, dari kehilangan kesadaran ya, dari tidak mampu berpikir terhadap tipuan-tipuan dari Babel untuk melindungi mereka dari malapetaka. Ternyata di sini mereka mulai sadar bahwa Babel ini sebenarnya memang benar-benar penipu. Karena dari malapetaka yang terjadi ternyata tidak bisa dilindungi mereka. Babel ini tidak bisa melindungi 10 raja-raja ini. Nah, sistem agama yang menyimpang ini bersama-sama dengan mereka yang memilih untuk mengikut dia mengalami penghakiman Allah. Dan itu skenario terakhir ya, yang akan mereka akan mengalami penghakiman dari Allah sendiri. Dan sekarang yang pertanyaan terakhir, banyak peristiwa-peristiwa akhir zaman yang masih belum dapat jawaban. Dengan demikian nampaknya masih membingungkan bagi kita sekarang. Tapi janji khusus apakah yang diberikan dalam Wahyu 17 ayat 14, dan apa makna janji ini bagi kita? Kita baca kembali Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Amin. Jadi ayat ini kembali menegaskan ya, beberapa kali pekan lalu kita menegaskan bahwa jangan khawatir, karena kita sudah tahu sebenarnya hasil akhirnya seperti apa. Di sini anak domba akan mengalahkan mereka, pengikutnya otomatis akan mengalahkan mereka juga. Jadi jangan sampai kita istilahnya jadi parno ya tentang zaman ini atau seperti apa. Karena satu kata kuncinya yaitu anak domba itu akan mengalahkan mereka. Amin. Ini ada filternya, ada beberapa ya, yang mereka yang terpanggil, terpilih, yang dipilih, dan yang setia. Jadi bertahanlah sampai benar-benar filter terakhir gitu. Jangan cuma terpanggil, dipilih, nggak setia gitu ya. Jadi filternya banyak. Neta, ada yang mau ditambahkan tapi nanti saja, ditahan dulu karena kita akan sambung setelah yang satu ini. Kita langsung ke pendeta. Ya, panjang ini yang pasti. Saya tertarik dengan kata konfederasi. Konfederasi, kembali ini adalah keyakinan pribadi, hasil pengamatan pribadi. Jadi, saya persoalkan. Jadi begini, perhatikan di sistem di dunia sekarang itu ada konfederasi, itu adalah gabungan dari beberapa negara, beberapa kekuatan. Dulu ada namanya NATO. Ya, North Atlantic Territory Organization. Ada Pakta Warsawa. Ada G7, ada G8, G10, dan lain sebagainya. Saya punya keyakinan, ini saya keyakinan pribadi kembali, bahwa di akhir zaman nanti akan ada satu konfederasi kekuatan yang akan menguasai dunia ini dan akan mendukung perempuan sundal itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kembali mengutip pelajaran hari Rabu, dikatakan demikian di alinea yang 1, kedua, ketiga, kalimat yang kedua. Gunung ini tidak melambangkan seorang raja. Wahyu tidak berhubungan dengan pribadi seseorang, namun dengan sebuah sistem. Jadi konfederasi itu, di situ nanti akan bergabung kekuatan politik negara mana yang politiknya kuat, negara-negara mana yang ekonominya kuat, keuangannya kuat akan bergabung bersama dan akan mendukung sistem yang tidak baik itu. Itu yang pertama yang saya punya keyakinan. Lalu yang kedua, jangan lupa pelajaran Selasa Sabat kita ini adalah penghakiman Babel. Babel itu adalah kekacauan, penghakiman itu adalah untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi peristiwa ini untuk meyakinkan kita bahwa Babel itu memang salah. Itulah penghakiman itu. Kan ini masih dalam konteks penghakiman pra-Advent, karena Advent itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi
kembali, kita tidak usah takut bahwa dia menang. Lihat, tadi saya tertarik dengan ayat yang dibacakan oleh Renato di ayat 14 Wahyu pasal 17. Begitu situasi sangat kacau, muncul ayat, anak domba pasti apa? Amin. Menang. Itu hal yang apa? Hal yang menarik. Kan kacau banget gitu. Wah, kacau balau. Jangan takut, anak domba pasti apa? Menang. Seperti gambaran saya minggu yang lalu itu, bayangkan dua kelompok ini menanti kedatangan anak domba, yang sana sudah ada. Ya kan? Lalu apa? Ayat 14 katakan, tenang anak domba menang. Anak domba akan Saya ingat-ingat lagu minggu lalu baru muncul minggu ini. Apa judulnya? Oh berapa jauh dari rumah. Kan katakan sama, oh berapa jauh dari rumah. Aku tanyakan penjaga. Jawabnya malam apa? Lalulah. Segera siang tiba. Lalu yang menarik, jangan takut, bersukalah. Pemimpinmu pasti apa? Menang. Jadi bayangkan kelompok yang mempunyai meterai anak domba ini seperti ditinggalkan oleh pemimpinnya, ya kan? Saya bisa rasakan dan bayangkan nyanyi mereka berapa lama lagi nih? Berapa lama lagi? Lalu jawaban itu Wahyu 17 ayat yang ke-14 tadi. Jangan takut, anak domba pasti apa? Menang. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah banyak orang-orang Kristen di dunia ini yang tidak baca ini. Nah, itu persoalannya kan dimabukkan dengan sesuatu yang menarik, sesuatu yang apa? Yang palsu. Oke, saya akan masuk kepada kesimpulan. Hari Jumat, saya akan bacakan agak panjang nanti poinnya saya akan. Ini kembali ayat inti yang diulangi sebetulnya. Sebelum Babel mengalami kehancuran, suara dari langit mengajak umat Allah yang masih berada di Babel untuk pergilah daripadanya, hai umatku. Saya loncat kepada kalimat ketiga baris yang terakhir. Banyak orang yang takut akan Tuhan akan menjawab panggilan itu. Pikirkanlah tentang tanggung jawab yang luar biasa yang ada pada kita sebagai jemaat Allah yang sisa. Apakah yang dijelaskan pada kita sehubungan dengan kebutuhan kita akan kuasa Allah dalam hidup kita? Maksudnya begini, ayat itu mengatakan bahwa banyak umat-umat Allah yang berada di Babel itu. Tuhan tidak ingin mereka binasa. Kita adalah alat yang Tuhan gunakan untuk menjangkau mereka. Nah, sadarkah kita bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjadi messenger Wahyu pasal 14 itu kepada orang-orang yang di mana? Di sana. Itulah tanggung jawab yang apa? Yang besar. Seperti yang pernah saya katakan, penginjilan itu, evangelisasi itu adalah lifestyle. Lalu yang kedua, evangelisasi itu pertama adalah untuk meyakinkan kita bahwa saya mempunyai pekabaran yang benar. Kita berada di posisi yang benar. Kita berada di kelompok yang benar. Setelah kita yakin ini, baru kita sampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya, umat-umat percaya yang berada di rombongan apa? Babel itu. Kalau kita tidak yakin dengan kita punya pekabaran, kita nggak berani sampaikan kepada siapa? Kepada orang lain. Percayalah, pemimpinmu pasti menang. Berapa jauh dari rumah. Terima kasih Pendeta David, Renato, Pendeta Wilson sudah berdiskusi bersama. Akhirnya hampir tiba. Amin. Akhir dari pelajaran ini, akhir dari pelajaran sepanjang triwulan, dan akhir dari dunia ini ketika pengharapan besar kita. Yesus datang membawa kita semua ke dalam kerajaan surga. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.